Halo, entrepreneur. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk memberikan sebuah rekomendasi saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan juga di situ teman-teman akan mendapatkan benefit grup VIP yang dimana itu bisa kita nikmati secara lifetime dan juga gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti klik aja linknya, saya akan jelaskan bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita akan forecasting terlebih dahulu untuk indeks IHSG. Jadi seperti yang kita perhatikan, saya udah gambar pergerakan indeks IHSG kemarin. Kita sih mempunyai forecasting akan terjadi sebuah koreksi, setidaknya kena level support yang telah kita tandakan, yaitu di level harga 7.000. Karena apa? Karena kalau teman-teman perhatikan di dalam berita, di dalam sentimen global atau juga domestik, kita menemukan ada sebuah sentimen, yaitu COVID-19 kembali lagi di negara kita atau juga di pasar global. Nah, kita berasumsi bahwa sentimen itu akan menjadi sebuah sentimen yang negatif dan kita sih melihatnya kemungkinan besar terjadi sebuah apresiasi yang negatif kepada market. Namun 2 hari kemarin justru market itu tidak mengapresiasi secara negatif. Bahkan kalau kita perhatikan dari sisi foreign, teman-teman kalau perhatikan dari tanggal 14 sampai tanggal 15, hari Kamis dan hari Jumat ya, itu foreign itu sangat masif masuk ke market kita. Bahkan untuk dua banking ini saja mereka sudah masuk hampir 3 triliun, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan saham-saham yang paling banyak diakumulasi foreign. Tentu yang paling besar yang mereka lakukan akumulasi adalah saham-saham big caps, yaitu saham-saham perbankan. Nah, sekarang kita tahu bahwa bulan ini merupakan bulan window dressing, yang dimana biasanya bulan 12 merupakan bulan yang ditutup selalu menghijau. Nah, kalau kita perhatikan dalam 1 bulan ini ya, kita lihat dulu dalam 1 bulan ini, IHSG kita sudah menguat 1,56%. Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia sudah menguat 1,56%. Jadi, teman-teman harus pahami bahwa arti window dressing adalah closing market di bulan Desember ditutup menghijau. Walaupun menghijaunya hanya 0,5 atau 1%, itu tetap bagian dari window dressing. Oleh karena itu, teman-teman juga nggak boleh kejebak. Jangan mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi tentang window dressing. Takutnya teman-teman tuh punya ekspektasi bahwa window dressing itu naik IHSG bisa sampai 5%. Bisa-bisa aja, tapi bukan menjadi sebuah eh, ini ya kefomoan gitu. Jadi teman-teman harus pahami juga bahwa window dressing itu merupakan bulan di mana IHSG selalu ditutup menghijau, entah itu 0,5, 1%, bahkan 2% gitu. Nah, kemarin kita di grup juga, kita sudah ada beberapa yang take profit dan sangat bagus untuk pertumbuhan portofolio. Nah, sekarang kita akan merekomendasikan 5 saham di video ini, yang dimana 5 saham ini merupakan saham-saham yang bisa teman-teman tradingkan. Kita akan langsung saja, saham pertama itu ada saham Arto. Nah, saham Arto ini masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Karena di sini memang dia dekat-dekat resisten ya. Resistennya itu kurang lebih kita katakan ada di level harga 3.500. Nah, ini merupakan area resisten dia kurang lebih di 3.480 sampai 3.500-an. Namun ada hal yang menarik untuk teman-teman perhatikan, ini merupakan area key level dia nih, teman-teman. Jadi key level dia itu cukup kita tandakan dia tidak boleh turun di bawah 3.000. Kalau seandainya harganya turun di bawah 3.000, ya udah berarti kita wajib exit dulu di saham Arto ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah volume, average volume yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Karena apa? Karena kalau teman-teman mempelajari sebuah volume analysis, volume ini merupakan sebuah power, yang dimana ketika pergerakan harganya naik dibarengi dengan volume, tandanya dia dibarengi dengan kekuatan gitu. Jadi masih ada potensi saham Arto ini mengalami yang namanya penguatan. Nah, sekarang kalau teman-teman mau entry, perhatikan trading plan kita, teman-teman boleh entry mungkin besok di open market di level harga 3210. Namun perhatikan kita wajib lakukan yang namanya pembatasan risiko.
Jadi kalau seandainya harga turun di bawah 3.000, ya udah kita wajib keluar dulu di saham Arto ini dan take profit kita itu TP1 kita nggak usah terlalu jauh ya. Let's say kita katakan di 3650 dulu deh. Di 3.600 ini adalah resistennya. Jadi TP1 itu ada di sini. Bentar, saya tandakan dulu supaya teman-teman tuh paham di mana area TP1 kita. Nah, TP1 ada di sini. Kita presisikan dulu. Nah, TP1 ada di 3.600, TP2 itu teman-teman mungkin bisa kita cari resistennya ada di 3850. Nah, TP2 ada di 3850. Jadi ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Sorry, salah kembali. Jadi ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Jadi TP1 ada di ini. Bentar, saya tandakan dulu ya. Cut loss di level harga 2980 aja. Jadi kalau seandainya harganya closing di bawah 3.000, kita exit dulu. Dan TP1 ada di 3.600, TP2 di 3850. Oke, jadi untuk Arto, teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat ada saham BTPS. Nah, BTPS ini menarik ya. Jadi kenapa saya katakan menarik? Karena di satu sisi dia sudah berada di area bottoming. Nah, ini merupakan tandanya bottoming. Teman-teman perhatikan di sini, dia sejak membuat low terakhir tuh di tanggal 23 Oktober, dia tidak membuat lower low baru. Tandanya ini menjadi sebuah area yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Trading plan-nya gimana? Besok kalau seandainya teman-teman mau entry, saya rasa sih bisa-bisa aja. Yang penting perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 1.555, ya udah kita wajib exit dulu di saham BTPS. Cut loss di 1545, jadi risiko ada 5,7%. TP1 kita buat di 1.800 aja. Itu adalah take profit 1, TP2 kita letak langsung di 2.000 aja, teman-teman. Jadi TP1 kita itu tadi ada di area resisten ya. Kita tandakan dulu supaya teman-teman mengerti. Nah, TP1 kita ada di 1.800, ini merupakan area resisten. Jadi kalau seandainya dia break di atas 1.800, kemungkinan besar dia bisa ada kejar area 2.000 gitu. Jadi untuk BTPS masih cukup menarik. Ditambah kita tahu ya, The Fed itu bukan mengalami, mereka telah mengambil kebijakan yaitu menahan suku bunga dan di tahun depan mereka akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali. Jadi kemungkinan besar BI juga akan mengikuti langkah The Fed, yaitu apa? Mereka kemungkinan besar akan ikut menuruni suku bunga juga dan itu berdampak positif terhadap sektor finance, properti, dan lain-lain. Kenapa? Karena ketika mengalami penurunan suku bunga, tentu ekonomi akan kembali jalan, teman-teman. Tentu uang akan beredar lagi ke pasar dan itu akan memutar perekonomian negara kita dan itu akan berdampak signifikan terhadap pasar saham dan itu menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Oke, jadi untuk BTPS teman-teman perhatikan trading plan-nya karena ini cukup menarik. Ini teman-teman bisa tandakan menjadi area bottoming saham BTPS. Oke, selanjutnya kita lihat ada Bovin. Nah, Bovin ini juga sektor finance ya, sama seperti BTPS, tapi Bovin ini masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kita lihat chart-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat secara price action, di sini dia mengalami sebuah penurunan sangat signifikan. Kita tarik channel-nya, terjadi sebuah breakout ya, teman-teman lihat. Ini terjadi sebuah breakout. Oke, dia breakout daerah sini dan dia coba kembali throwback lagi dan ini bisa menjadi teman-teman tandakan merupakan area key level dia. Nah, kita tandakan seperti ini. Ini merupakan area key level dan ini juga sebagai area demand zone kita, teman-teman. Ini menjadi area demand zone kita. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Bovin, trading plan-nya sih kita wajib menunggu terlebih dahulu. Teman-teman wajib tunggu dia masuk area demand zone kita, baru teman-teman bisa pertimbangkan entry. Nah, area demand kita itu setidaknya ada di level harga 1125 sampai 1070. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, ini merupakan area best price untuk Bovin. Kita lihat dulu ya, untuk resikonya berapa persen kalau entry di sini. Resikonya ada 5,7, ini 7,4. Nah, setidaknya let's say kita katakan 1035 lah. Jadi teman-teman perhatikan memang resiko ada 6,6%. Kalau seandainya dia masuk area
demand yang telah kita tandakan itu menjadi lebih bagus. Berarti resiko teman-teman tuh akan jauh lebih kecil. Nah, take profit TP1 kita letak di 1.300. Ini adalah area terdekat yang kemungkinan besar Bovin bisa kejar. 1.300 adalah TP1, TP2 kita letak di 1.400. Jadi supaya tidak terlalu jauh, teman-teman. Nah, ini adalah TP1 di 1.300. Oke, perhatikan trading plan-nya. Jadi kita untuk Bovin wajib menunggu dulu dia koreksi. Kemungkinan besar sih dia bisa koreksi. Setidaknya kalau teman-teman mau entry, kejar-kejar 1.035 atau 1.040 itu bolehlah untuk teman-teman entry. Yang penting perhatikan area pembatasan risiko kita. Kalau seandainya harga turun di bawah 1.070, ya udah kita exit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada BSDE. BSDE ini sangat menarik. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, The Fed mengalami, bukan mengalami ya, namun mengambil kebijakan mereka menurunkan suku bunga, bukan menurunkan, menahan suku bunga, tapi di tahun depan akan menurunkan 3 kali suku bunga, yang dimana kebijakan Bank BI kita akan mengikuti langkah The Fed. Jadi ketika terjadi sebuah penurunan suku bunga di tahun depan itu berdampak positif untuk pihak-pihak properti, teman-teman. Karena apa? Karena orang tentu kredit properti itu akan semakin lebih bersahabat dari nilai suku bunga dan orang kemungkinan besar sih akan ambil properti ketika suku bunga kembali turun gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan eh, BSD ini sangat menarik secara valuasi dan juga secara teknikal. Teknikalnya di sini teman-teman perhatikan kalau kita tarik Fibonacci dia tepat turun di area 618 dan kalau seandainya kita asumsikan ini menjadi sebuah wave 1, kita akan tunggu dia kejar wave 3 untuk area take profit. Nah, wave 3-nya ada di mana? Paling dekat ada di 1195 atau 1200, paling jauh di 1310. Dan itu sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, sekarang kalau seandainya dia kejar area 1195 aja, itu ada take profit sebesar 14%. Kalau seandainya teman-teman ingin hold sampai 1310, ada 25%. Nah, trading plan-nya besok kalau seandainya teman-teman mau entry, bisa lakukan dan perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 1000, ya udah kita wajib exit dulu di saham BSDE. Jadi kalau seandainya besok dia turun di bawah 1000, kita cut loss dulu. Nah, cut loss kita ada sebesar 4,9% atau 5% dan itu saya rasa menarik secara risk to reward ratio karena TP1 kita sendiri ada sebesar 14% gitu. Oke, jadi untuk BSDE teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya. Saham terakhir ada INDI. Nah, INDI ini masih cukup menarik karena dia di sini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, di sini dia mengalami sebuah penurunan yang sangat signifikan, tapi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini ada divergent namanya. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada divergent, dan ini kita bisa jadikan sebuah asumsi low dia. Nah, teman-teman lihat, ini menjadi sebuah area low dia. Kalau seandainya teman-teman besok mau entry, teman-teman bisa lakukan dan cut loss di bawah candle Maribozu hari ini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, cut loss kita let's say 1360 aja, jadi ada 4,5%. Nah, TP teman-teman bisa letak langsung di 1650. Jadi untuk ini masih cukup menarik karena ada potensi mengalami sebuah technical rebound. Setidaknya kalau seandainya teman-teman ingin ambil TP1 di 1550. Nah, ini merupakan TP1 yang bisa teman-teman pertimbangkan di saham INDI. Oke, jadi ini cukup menarik bisa teman-teman mantapkan technical rebound karena di sini ada sebuah potensi pembentukan divergent. Katakan seperti ini. Nah, oke. Jadi ini adalah 5 saham yang saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya ini menjadi sebuah insight atau menjadi sebuah hal yang positif, ya teman-teman bisa pertimbangkan simpan di dalam portofolio saham-saham yang kita rekomendasikan. Dan kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas dan mendapatkan insight saham-saham yang up to date, teman-teman boleh gabung, buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya, nanti teman-teman itu akan kita masukkan ke dalam grup VIP, yang di mana grup itu bisa teman-teman nikmati secara gratis dan juga lifetime. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.